Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Al-Arif ya di channel komentarnya Mang Hamzah. Oke, seperti biasa gua bakal react video-video yang sedang viral dan juga hits ya, tentunya tentang perpolitikan Indonesia. Oke, gua bakal ngangkat tema apa ya? Sekarang gua bakal ngangkat tema tentang pemerintahan tetap ya, tapi ada hadiah spesial nih untuk di bulan Ramadan ini. Pemerintah memberikan kepada rakyat Indonesia kabar gembira, yaitu tentang kenaikan pajak. Aduh, kacau ya, tapi semoga aja ya, gua mau mendoakan ya, karena sebentar lagi ya, atau besok udah menjalankan ibadah Ramadan. Semoga seluruh rakyat Indonesia dan seluruh muslimin di dunia yang sedang merayakan diberikan kesehatan ya, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi diuji cobaan dari Allah Subhanahu wa taala semoga diringankan dan dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, kita mulai aja tanpa basa-basi panjang. Kita mulai aja, video pertamanya ada apa? Kita mulai. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Ini gua komentari ya dari Pak siapa itu, Erlangga ya. Ini terima kasih, beliau ini berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih keberlanjutan ya. Gua juga mau berterima kasih ya, yang memilih keberlanjutan silakan ya, makan sendiri ya. Iya, udah mah beras mahal, bahan-bahan pokok mahal ya. Mau dinaikkan juga pajaknya, luar biasa kalian. Aduh. Gua udah nggak habis pikir ya. Kita next aja lah. Sejujurnya gua lagi puasa karena sudah mulai puasa ya, karena saya salah satu dari warga Muhammadiyah ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertama. Tuh kan dibilangin kemarin jangan pilih yang melanjutkan, kalian tetap ngeyel pilih yang joget-joget yang melanjutkan. Efeknya kayak gitu, udah terancam tahun 2025 pajak kita naik jadi 12%. You know, ini aku punya data. Ini ya, ini aku beli minyak totalnya 100 dus. Harga totalnya itu 1.531 guys. Aku kena pajak PPN 168.476. 168.476 ini menurutku gede loh ya. Ini yang barang-barang gede. Bagaimana dengan barang yang kecil? Nah, aku belanja total nih, totalnya 241 ya. 241, aku kena pajaknya 23.903. Nah, jadinya aku bayarnya 241.300. Nah, guys, kalau nanti menjadi 12% betulan, maka pasti semua harga akan naik, dan itu akan berlaku dari kamu ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya akan naik dan menjadikan uang kamu makin lama makin nggak berarti atau menyusut besarnya. Tuh. Untuk warga kecil ya, apalagi pengusaha ya, UMKM yang kecil ya, belanja bahan, belanja apapun kena pajak ya, nggak kerasa itu 1 juta lebih aja ya, pajaknya juga 126.000 tuh kayak kata ibu ya, itu sangat besar. Itu yang baru 11%, apalagi nanti tahun depan bakal naik. Aduh, gua nggak habis pikir nih. Ini aja permasalahan beras juga belum selesai. Ini udah bulan Ramadan. Ya ampun. Semoga diberi kesabaran kepada kita ya, dan juga diberikan hidayah kepada para pemimpin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi next. Menangkan paslon 02. Pada tahun 2022, ekspor batu bara Indonesia itu yang dikuasai tidak lebih dari 11-12 pengusaha itu, dan salah satu pengusahanya congkak sekali, namanya Boy Thohir. Memang udah kesengsem pengen oligarkinya dijaga gitu, tidak yang mutak-atik. Pendapatan dari ekspornya 1.000 triliun, dan saya sudah sampaikan itu langsung ke Menteri, ke Menko. Saya bilang kenakan dong pajak. Kalau Mongolia mengenakannya 70%, Australia mengenakan, Amerika mengenakan, Eropa mengenakan, Indonesia 0. 1.000 triliun 100% masuk kantong mereka. Itulah yang ngacak-ngacak pemilu ini sehingga mereka gegabah. Nih gua punya uang banyak, nggak terbatas, pokoknya nomor 2 menang.
Ngeri ya, ngeri ya. Rakyat kecil ditekan soal pajak, dicari ya, yang nggak bayar pajak dicari. Ini yang jelas-jelas besar, nggak dikenakan pajak. Ada yang lolos, banyak yang lolos. Ya ampun, ya pasti mereka berlindung di balik kekuasaan ya, karena udah enak dengan kekuasaan yang bisa diatur ya, dan dibiayai dananya pasti ya. Waduh. Semoga aja hal-hal yang kayak gini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Udah muak rakyat, udah muak beneran ya. Kita next lagi. Lu kalau malas mikir, skip aja udah, nggak usah nonton. Ada figur yang suka bilang, Waduh, ini bahaya nih. Aduh, ini depannya aja hooknya ya. Lu yang malas mikir, mending nggak usah nonton. Luar biasa ya. Makanya nonton sampai selesai ya, biar nggak dikatain orang malas. Aduh, 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 aduh. Bagus, pajak tuh bagus. perampokan, bangun. Di mana nggak perampokan, bisnis berjuang cari omset sendiri, disuruh bayar pajak ke negara. Negara fasilitasin apa? Bercanda, bayar Waduh. pajak ya lu semua. Insya Allah berkah. Disclaimer, gue pengusaha bukan ahli hukum. Cemil ya, cemil. Definisi pajak adalah bayaran wajib kepada pemerintah oleh wajib pajak. Buzzer udah pada ngerusuin komen tentang APBN 80T. Lu semua tahu APBN duitnya dari mana? Ngutang sama Amerika. Ya kagak, duit lu semua yang bayar pajak salah satunya. Jadi lu nggak bayar pajak, nggak punya hak lu semua ngomel-ngomel tentang APBN, woi. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Masuk ke inti bedanya penerimaan pajak sama tax ratio. Tax ratio adalah total penerimaan pajak negara dibagi gross domestic product negara. Kegunaan tax ratio adalah berapa persen masyarakat peduli sama negaranya. Ya, di visi misi Gibran Prabowo itu mau naikin tax ratio jadi 23%. Tahun 2021 aja tax ratio China itu 21%. Jadi Bapak mau ngalahin China dari industri sumber daya dan manufaktur mereka. Ya gue sih di samping Pak Mahfud ya, realistis kagak itu. Bapak aja masih ngomong tentang ngasih makan dan minum susu gratis. Bahkan kata data OECD, tax ratio Indonesia dari tahun 2010 sampai 2021 itu minus 0,5%. Tahun 2020 sampai 2021 itu naik tipis, kagak nyampe 5%. Lanjut, Gibran bilang pertumbuhan ekonomi harus ada di angka 10%. Caranya naikin tax ratio, dan untuk mencapai tax ratio 23% adalah luaskan kebun binatang, gemukin hewannya. Tapi ya, program sama penjelasannya ngeri. ada ngomong sih, UMKM dengan pendapatan di bawah 500 juta itu bebas pajak. Ya, tapi itu perseorangan, Pak, bukan PT. Katanya pengen narik investor asing. Nah, yang bikin gue ke-trigger buat bikin di video, berdasarkan data, penerimaan pajak terbesar didapat dari corporate income dan pajak barang jasa lainnya. Nah, ini lucu nih. Tadi bilang pengen gedein kebun binatang, sekarang bau-baunya pengen garuk pengusaha. Jadi Gibran ini sadar bahwa penerimaan pajak dari UMKM negara itu masih sedikit. Kenapa? Karena UMKM yang terdaftar di DJP itu masih sedikit juga. Atau kalau nggak mau malak UMKM, malaknya bisnis gede. Tahu negara Armenia, tahun 2021, tax rasionya 24%. Yang mereka lakukan adalah pajak penghasilan pribadi sampai 20%. Ditanggung sama perusahaan. Kalau begini, perusahaan asing kebanggaan bapaknya itu pada kabur-kaburan pasti. Ya iyalah, katanya negara Indonesia cheap labor, minta gaji naik, mending gua ke negara C. Jadi ya, maju mundur ada yang kesiksa, mau nyiksa kebun binatang sendiri atau mau nyiksa yang lebih gede. Coba kirim ke teman lo yang pengusaha. Iya. Paham, gua paham. Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Waduh. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih pingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh. Sudah sampai di mana ini? Luar biasa ya pidato Pak Bahlil ya. Salah, Pak Bahlil ya. Jadi kok bangga ya? Jahat itu bangga ya. Luar biasa ya menteri-menteri Pak Jokowi ya. Aduh, sekarang ya semoga diberi hidayah ya semuanya ya. Saya sebetulnya agak kaget gitu ya, kenapa seseorang yang naik secara sosial begitu rupa tuh bukannya menundukkan kepala dengan rasa syukur, tapi sepertinya kok menjustifikasi tindakan-tindakan yang
menjadi concern banyak orang tadi misalnya ada kata-kata waktu aktivis kita lihat mobil mewah melintas marah, apa ya harus marah gitu kan, tidak perlu marah gitu. Kemudian ketika mendapatkan mobil itu merasa oh enak juga. Jadi sisi luarnya saja yang dikemukakan, tapi sisi dalam bahwa aktivis itu adalah perjuangan, aktivis adalah idealisme, aktivis adalah ingin mencapai sesuatu dengan cara-cara yang baik. Itu kelihatannya dilupakan sama sekali, dan menurut saya itu statement yang berbahaya karena diucapkan di depan generasi muda yang seharusnya mereka ingin mendapatkan banyak sekali keteladanan gitu. Dan saya kira lihat respon di media sosial itu buruk sekali, seperti sedang mengkonfirmasi bahwa dia bergeser dari orang susah menjadi orang yang punya kuasa dan punya uang. Dan Oke, cukup sekian ya videonya ya. Seperti biasa gua bakal ngasih kesimpulan. Gua tuh punya saudara-saudara ya, punya teman-teman. Gua suka lihat status-status WhatsApp mereka ya. Mereka tuh selalu bikin status tentang 02 ya, kebaikan 02, kebaikan Pak Jokowi semuanya. Tapi giliran beras naik ya, terus pajak mau naik, mereka tuh pada ngeluh juga. Loh kok bisa beras naik ya? Kok gak ini beras kapan selesainya permasalahan beras? Tapi mereka tuh nggak ngerti bahwa itu tuh adalah kesalahan pengelola negara. Gua heran soal itu ya. Gua mau ngasih tahu gimana ya, karena lebih tua ya. Ya, dan gua juga lagi males debat aja ya. Kalau sama keluarga itu lagi males debat, sama teman lagi males debat ya. Oke, cukup sekian aja. Semoga aja bulan Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah ya. Kita bisa melaluinya dengan indah. Semoga ya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, seperti biasa. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.